menyembahmu, Rohmu bekerja, memujimu saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. saat ku memujimu Tuhan.
Bu Suci, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapak, karena kami menikmati kasih anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami semua. Sehingga kami bisa berkumpul Tuhan di rumah-Mu ini, semua itu juga karena kasih anugerah-Mu. Bapak, saat ini kami rindu Bapak, ibadah kami ini Tuhan menyukakan hati Engkau. Dan setiap Tuhan Yesus persembahan dan pujian kami rindu Tuhan, Engkau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami dan berkenan di hati Engkau ya Bapa. Dan kami percayakan juga persembahan mungkin tarian apapun itu Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kami percayakan Tuhan kebaktian kami awal pertengahan sampai selesainya di dalam pimpinan Engkau Allah Roh Kudus. Dan juga kami rindu Bapa, kebenaran firman-Mu Tuhan menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut Engkau Bapa, kami rindu hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih mau berjoget buat Tuhan. Amin. Mau bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bergoyang, kita berjoget untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat satu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. La 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat satu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Dengan nyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita langsung pujikan suka-suka-Mu Tuhan. Ayo kita goyang saudara. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah meninggalkan tak kita. pernah dia tinggalkan
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita sudah sampai waktunya. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian. Firman-Mu Tuhan berkata, Kau besertaku. Oh, amin. Amin. Terima kasih. Firman-Mu Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata menantikan di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu Ku akan terbang,
Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Kau telah hadir melawat setiap hati kami. Bapa, biarlah persembahan kami, pujian kami naik di hadirat-Mu, menjadikan persembahan kami yang hidup, yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapakku yang baik, yang kami kenal, kami kasihi di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan, Tuhan mendengarkan berkat firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dengan urapan kuasa-Mu, firman-Mu menjadikan jawaban setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Kami sungguh terlalu yakin bahwa janji-Mu iya dan amin. Engkau akan Tuhan hidup kami, hati kami bagaikan tanah yang subur. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadikan rema dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan nggih. Pak Moci suarane banter dewi. Dan mantap suarane. Aku grogi malih rasido. Puji nama Tuhan. Saya bisa berdiri tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. 2 bulan yang lalu saya ditodong sama Tante Dede. Mbak, sampean wis nanti Harnas kaum wanita sampean lo tugasi. Ojo totong, aku sudah bilang gitu. Lek ngeruwayu sampai sendepel loh ya Bapak Ibu. Saya terus piye gak iso nolak. Kayak penggayaanku wakil aku sinau nung piye gila aku sinau. Lek ngatekne penggayaan kalau orang ibu-ibu pasti gak ada habisnya ya. Apa meneh masalah gombalan. Gombal itu mesti gak ada habisnya. Bendino anak wis mumbruk di situ. Tapi harus bagaimana lagi? Kita sebagai kaum wanita yang kuat bersyukur kalau Tuhan sudah ciptakan kita sebagai kaum wanita karena Tuhan mempunyai maksud dan tujuan bahwa kita sebagai kaum wanita adalah menjadi penolong di tengah-tengah keluarga kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Hari ini tema Harnas Kaum Wanita kita seluruh Indonesia mengambil judul yaitu relationship. Benar ya Mas Bram? Bacanya gitu? Kakean makan gorengan ini. Ngomongnya rada kesleo. Relationship itu adalah hubungan. Kalau berbicara tentang hubungan, karena ini adalah Harnas Kaum Wanita, ibu-ibu ini adalah jagonya nggih. Hubungan. Karena seorang ibu-ibu itu diciptakan sebagai seorang yang sosialisasinya itu tinggi, sosialisasinya itu paling tinggi. Nggih napa nggih? Hubungan itu banyak banget. Kayak apa? Nongkrong di depan rumah gitu ya wis koncone enek. Senam bareng. Belanja bareng. Itu ibu-ibu nggih. Sosialisasinya itu sangat tinggi. Cepet dapat konco itu mesti cepet berbaur. Beda kalau sama bapak-bapak itu, kan nggak ada bapak-bapak arisan itu nggak ada. Kalau ibu-ibu arisan itu ada. Nah itulah seorang wanita, seorang kaum ibu itu sangat spesial. Dimanapun tempatnya kita bisa menempatkan diri, bisa berbaur satu dengan yang lainnya. Itu adalah kemurahan Tuhan. Saya bersyukur kalau di tempat ini banyak ibu-ibu kaum wanita yang sangat luar biasa. Guyup, rukun, walaupun di luar sana tukang gosip, tapi kalau sudah masuk di gereja, gosipnya itu beda. Amin, gak ada aminnya. Iya, gosipnya beda kalau sudah masuk di gereja.
Karena kita mempunyai hubungan yang kuat, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ini sudah tidak asing lagi firman Tuhan ini. Bahkan sering kali kita, anak-anak kita disuruh hafalan, yaitu tentang kasih. Karena kita kalau mempunyai hubungan tanpa kasih, ya sia-sia. Hubungan tanpa kasih itu sia-sia. Kita akan sama-sama baca Matius 22 ayat 37 sampai 33. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini juga berbicara tentang kasih. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi saudara kita melebihi diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maaf saya buka kerpean dulu. Jam 3 saya menyiapkan ini semua karena beberapa minggu saya enggak punya waktu, sibuk dengan perdapuran. Jadi semalam jam 3 saya menyiapkan diri. Sampai ini kertas ini lencu, saudara. Saya sudah desain 1 bulan yang lalu, akhirnya saya print, ini loh sampai ada bekasnya sambal, bekas ini. Karena saya di depan kompor itu sambil baca, sambil merenungkan firman Tuhan. Walaupun enggak begitu nyantol, tapi nyantol sedikit-sedikit sambil mendengarkan, membaca ini karo malik gorengan. Tapi ya puji Tuhan, pagi hari ini saya diberikan kekuatan, kesehatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan dong. Di tengah kesibukan para ibu-ibu, kita masih bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Maaf ya saudara, ini terganggu konsentrasi saya. Hari ini kaum wanita akan sama-sama belajar, yaitu bagaimana kita mengasihi dan membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mungkin di luar sana kita sebagai wanita yang bersosialisasi, mempunyai sosialisasi yang tinggi, suka ngobrol dengan orang di sekitar kita, mungkin kongko-kongko, rasan-rasan atau apa. Tapi saya mengajak semuanya di tempat ini, para ibu-ibu, kalau sudah masuk di rumah Tuhan, kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, membangun hubungan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Maka dari itu tema hari ini adalah relationship. Kita diwajibkan atau minta sama Tuhan untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Jika kita mau merawat jiwa kita, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan yang lebih akrab lagi. Karena kapan hari ada artikel saya membaca, kalau ingin tubuhnya sehat, kita harus menjaga tubuh kita sendiri dengan menghindari makanan-makanan yang sekiranya membahayakan tubuh kita. Kalau misalnya duwe loro darah tinggi, ya udah kakean mangan asin-asin. Seperti itu. Kalau kita pengen menghindari punya penyakit asam urat, ya jangan makan yang bisa menimbulkan asam urat kita itu kambuh. Tetapi di sini dikatakan bahwa kalau kita ingin merawat jiwa kita, kita harus memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Jadi hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan itu adalah hubungan yang sangat-sangat sehat. Karena kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Mungkin juga
kalau berbicara tentang hubungan, mungkin ini kayak kaum muda itu lebih, kalau berhubungan dengan Tuhan, mungkin agak males-malesan ya saudara. Tapi kalau hubungan dengan kekasihnya mungkin itu sudah beda lagi. Karena apa? Mana anak kaum mudanya? Oh enggak ada, semuanya enggak ada. Semuanya ini tua, dewasa semua ya. Kalau hubungan sama kekasihnya mereka masih semangatnya itu menyala-nyala gitu. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini enggak ada ya. Semuanya semangatnya menyala-nyala untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah seperti itu, karena apa? Kalau kita jangan sepelekan bahwa Tuhan itu enggak kelihatan. Tuhan itu enggak kelihatan, aku tak asal-asalan aja berhubungan sama Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat. Tuhan itu melihat bagaimana hubungan kita itu sama Tuhan. Jadi untuk merawat jiwa kita supaya sehat jasmani dan rohani, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu lewat lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin kalau mengenal semuanya kita kenal, seperti kita mengenal teman kita atau saudara kita kayak seperti saya kenal sama Bu Tuti misalnya, saya cuma sekedar mengenal saja, tapi saya tidak bisa memahami. Mungkin di saat Bu Tuti punya masalah, saya juga nggak tahu karena saya cuma mengenal saja. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, mengenal bukan hanya kita mengenal luarnya saja, mengenal itulah Tuhan Yesus. Tapi kita juga harus bisa memahami apa maksud dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Di dalam Yeremia juga dikatakan bahwa, sebentar saya akan bacakan, Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Ini tentang pengenalan, yaitu mengenal Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang yang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan jika kita mau mengenal Tuhan, kita bukan hanya mengenal saja, tapi kita juga harus memahami. Dalam arti itu tadi, kita juga bukan cuman mengenal saja, tapi kita juga harus memahami. Kalau di sini saya simpulkan bahwa hubungan ini, pengenalan ini sangat cocok buat yang sudah berumah tangga. Kalau yang sudah berumah tangga, setiap harinya kita juga mengenal dan juga memahami suami kita masing-masing. Namanya juga suami, katanya apa? Garwo, sigarane nyawa. Jadi lek sing wedok iku loro, sing lanang juga ngrasakne. Nah, seperti itu. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi ini kerasa sing wedok iku selingkuh ning jaba, sing lanang iku juga kerasa. Sebaliknya seperti itu. Itu namanya mengenal dan memahami. Bukan hanya mengenal. Kalau kita satu gereja seperti ini, kita hanya cuma mengenal saja. Kita enggak tahu, kita enggak bisa memahami isi hati ibu-ibu, bapak-bapak semuanya itu seperti apa. Jadi kita cuma mengenal saja. Tapi di sini Tuhan berfirman, kalau kita harus juga mengenal dan juga memahami dengan Tuhan Yesus. Karena itu adalah kunci bahwa kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pengenalan di dalam Alkitab juga berbeda dengan pengenalan yang ada di luar sana, saudara. Mungkin kalau kita hanya sekedar kenal, ya kayak tadi itu, kenal-kenal cuman di itu aja. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita harus lebih mengerti, lebih mengenal kebenaran firman Tuhan, lebih mengenal isi hati Tuhan,
seperti Petrus yang kapan lalu Tante difirmankan itu minggu yang lalu bahwa Petrus itu waktu itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus akan meredakan badai yang ada di tengah laut itu. Waktu itu mereka pada bingung karena ada badai. Tuhan itu ya apa kok tidur terus di situ? Itu anak-anakmu kayak itu. Petrus itu tidak percaya. Tapi dengan Petrus dengan imannya, dengan kasihnya bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan meredakan badai yang ada di laut tadi. Ada lagi Petrus pada saat Petrus ditinggalkan Yesus karena ia disalibkan, Yesus sudah tidak ada lagi. Namun akhirnya Petrus, murid pria pertama yang menyaksikan Yesus, telah bangkit. Ia jadi mengerti bahwa saat Yesus tampak tak berdaya sekalipun, sesungguhnya ia tetap hadir dan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Ini menghilangkan grogi saya ya. Puji Tuhan. Biar enggak grogi, saya tak kasih jel-jel aja deh. Biar enggak grogi ya. Ini bahannya kayak di luar ini. Ngelantur ini kayaknya. Tapi puji Tuhan, tapi kan masih nyambung-nyambung kan. Nyambung-nyambung tentang relationship, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri dulu. Kita akan jel-jel dulu. Saya sudah buat jel-jel tadi di luar, kayaknya nggak seru kalau nggak ada jel-jelnya. Nanti kalau saya bilang wanita terpuji eklesia, bilangnya luar biasa. Sudah ya? Biar kita nggak grogi dan kita nggak tegang. Kayaknya saya grogi jenengan towegang nyawang aku gitu, aku kok ya rada piye gitu loh. Nah itu terpesona. Wanita terpuji eklesia. Sekali lagi, 2 kali lagi. Wanita terpuji eklesia. Sekali lagi lebih keras lagi. Wanita terpuji eklesia. Luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sudah mengurangi grogi saya ini. Iya. Kita lanjut ya. Tadi kalau kita sudah jel-jel, sudah jel-jel, akhirnya saya lupa mau ngomong apa. Lah ya lupa lagi mau ngomong apa. Pengenalan akan firman Tuhan itu harus dimulai dengan perdamaian. Kalau kita nggak bisa damai, karo koncone nggak iso damai, gimana kita mau berdamai dengan Tuhan? Kita nggak bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi kalau kita nggak bisa damai dengan sesama kita. Puji nama Tuhan saudara. Saya senang banget melihat para ibu-ibu di tempat ini semuanya tuh guyup rukun. Lek disuruh bawa panganan, seneng semuanya. Aku nggawa iki. Saya seneng kayak gitu. Masih aku nggak sesuai masa saiki. Menuniti sego pecel, si enek sing nggawa pindang jangan tahu itu aslinya kan juga nggak nyambung. Tapi saya seneng kabeh ditompo wis seneng aku. Pokoknya ada makanan gitu. Nah itu merupakan hubungan kita, salah satu hubungan kita yang di tempat ini yang begitu baik. Itu adalah awal bahwa kita itu benar-benar mempunyai sosialisasi yang tinggi. Kita akan mulai dari sesama kita di sekeliling kita dulu, mempunyai kasih, mempunyai rasa yang empati pada sesama kita. Kita mulai dari diri kita dulu. Kalau kita bisa mengasihi, kalau kita bisa berhubungan lebih dekat lagi dengan sesama kita, kita akan lebih baik mengenal Tuhan, lebih dekat lagi mengenal Tuhan, lebih gampang lagi. Terlebih lagi kita sebagai kaum wanita yang dipilih oleh Tuhan mempunyai hidup yang sangat tersembunyi. Kenapa tersembunyi?
Karena hidup kita itu penuh misteri sebagai ibu-ibu. Kadang kita nggak mau jujur sama suami. Biarkan ini ya saudara, biar suami-suami kita itu tahu. Wong wedok itu enggak, ya perlu hiburan juga. Enggak koning dapur aja gitu ya. Kita seharusnya enggak harus menyampaikan ini, para suami itu tahu. Apa sih yang dibutuhkan dari seorang istri itu? Bukan kita itu jadi wong wedok itu enggak dijadikan apa? Enggak dijadikan babu di rumah. Tapi ya wong lanang ki emang ngono gitu. Kita curhat ya, biar kita sama-sama istri itu bisa menyampaikan keluh kesah kita di rumah. Tapi saya percaya wanita-wanita terpuji di sini. Semuanya itu hebat semua. Walaupun di rumah tuh umek, tapi masih menyempatkan waktu untuk memuji Tuhan, untuk KW. Itu sungguh hal yang sungguh luar biasa. Hitung-hitung kita cari hiburan, ben gak nyawang dapur di rumah, nyawang gombalan di rumah, kita ikut KW yuk. Kita bisa memuji Tuhan, ngobrolnya juga beda. Kalau di luar sana kita rasan-rasannya beda. Kayak rasan-rasannya mengenai firman Tuhan. Saya suka sekarang KW itu mempunyai program, bukan hanya kita mendengarkan firman Tuhan saja, tapi diselingi dengan game. Gamenya itu bukan game yang apa, tapi gamenya juga mengenai ayat-ayat Alkitab. Saya selalu dengan Mbak Stella yang selalu memberikan game-gamenya itu yang diambil dari ayat Alkitab kayak gitu, kayak nama-nama nabi, nama-nama apa itu mujizat-mujizat dari Tuhan kayak itu, biar kita itu yang tadinya nggak pernah membaca Alkitab itu loh malah ngerti. Wong saya itu loh membaca Alkitab itu ya nggak mesti ini ya, mungkin saya jujur ini. Tapi dengan game-game yang itu, oh kapan ya Tuhan Yesus ini berjadi ingat. Nah itu suatu kegerakan yang sangat perlu dilestarikan lagi buat ibu-ibu yang lain, biar kita enggak monoton cuman KW itu cuman muji Tuhan, mendengarkan kesaksian terus, tetapi sekarang ada masaknya juga, ada ininya, gamenya juga itu. Mari semua ibu-ibu yang belum gabung, kita seru-seruan di KW nggih. Minggu bulan depan, tahun ini bulan ini ya, kayaknya di rumah Mbak Yusef saya mengundang semua ibu-ibu, kita seru-seruan di sana. Nanti kita bisa sharing, bisa rasan-rasan bersama di sana, tapi rasan-rasannya nanti beda. Nanti kita ya, saya mengundang semuanya ibu-ibu untuk kembali kita mendekatkan diri pada Tuhan, membangun hubungan lagi dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh supaya hidup kita makin dekat, hidup bersama dengan Tuhan. Saya akan menutup dengan satu pernyataan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah benar selama hubungan kita dengan orang lain itu salah. Kalau hubungan dengan Tuhan kita baik, kita harus mengasihi sesama kita. Amin. Saya mengundang semua para tim musik dan juga singer untuk menolong saya meresponi firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat kita. Dan para kaum wanita-wanita di tempat ini untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Biarkan kami akan terus terhubung dengan Engkau. Biarkan kami akan selamanya dekat dengan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Biarkan kami akan terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarkan hubungan kami akan terus melekat bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ku mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Ku mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarkan para wanita-wanita di tempat ini Tuhan, Engkau bentuk hatinya. Engkau mempunyai hati yang lebih lagi mengasihi kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu. Biarkan kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarkan hati kami terus melekat di hati Engkau Tuhan. Biarkan firman-Mu terus ada di tengah-tengah hati kami Tuhan. Yang berdaulat, ku terhubung denganmu. Ku mau terhubung, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Saya mengundang semua kaum wanita untuk berdiri di tempat. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu yang hidupku yang berdaulat atasku. Pagi ini Tuhan, kami para kaum wanita datang kepada Engkau menyerahkan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk selalu mengenal dan memahami hati-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, kami hanya wanita-wanita yang selalu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga kami. Namun izinkan kami Tuhan pagi ini Tuhan, melalui firman yang sudah Engkau sampaikan. Kami rindu Tuhan wanita-wanita di tempat ini lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih mengenal, memahami hati-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan wanita-wanita di tempat ini semakin bertumbuh, mencintai Engkau Tuhan, rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan hidup mereka akan seluruhnya Engkau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui hubungan yang lebih dekat dengan Engkau, hidup kami akan dipulihkan, hidup kami akan dimudahkan. Engkau akan memberkati setiap kami yang ikut ambil bagian Tuhan. Kami rindu Tuhan, wanita-wanita di tempat ini Tuhan Yesus, menjadi wanita-wanita yang hebat, menjadi wanita yang rindu melayani Engkau dengan seluruh hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ku terhubung denganmu. Dengan segenap hatimu, nyanyikan pujian ini dengan kerendahan hatimu. Biarkan hati kami akan terus melekat dengan Tuhan. Biarkan hati kita akan terus memuji nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu yang hidupku yang terdekat atasku. Terhubung denganmu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Tante Dede. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya mengundang akan seluruh kaum wanita boleh maju ke depan.
Semua wanita mari majulah ke depan, seluruh kaum wanita. Boleh naik satu tangga. Boleh naik satu tangga. Geser yang paling belakang, boleh naik satu tangga. Bukan, maksudnya di sini. Turun. Oke. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat, boleh berdiri juga di tempatmu. Semua akan menutup mata dan tangan, arahkan kedua tangan kita kepada wanita-wanita di depan. Mungkin kita tidak perlu maju karena wanitanya sangat banyak ini. Ya, kita nyanyikan pujian ini, refnya saja. Haleluya. Semua akan menutup mata dan arahkan kedua tangan kita untuk wanita-wanita pagi ini. Oh Yesus. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berbaurat akan. Sekali lagi, terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berbaurat atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua wanita-wanita di depan menyembahlah kepada Tuhan. Terhubung terus dengan Dia. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami sebagai wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang nenek, sebagai mertua, sebagai seorang menantu, kami mungkin sering gagal Tuhan. Kekuatan kami sangat terbatas. Sebab itu kami mohon Tuhan, kami rindu terus terhubung dengan Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Karena kami ini adalah dasar kemampuan kami. Pada waktu kami terus terhubung dengan firman Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Kristus, pundak kami akan menjadi kuat untuk menanggung segala sesuatu. Berkat-Mu turun untuk wanita-wanita-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap wanita-wanita-Mu yang ada di depan ini Tuhan. Kekuatan yang baru, kami punya roh yang baru, sehingga kami bisa menanggung kekuatan. Kami punya kekuatan yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Pagi hari hamba-Mu berdoa Tuhan, wanita-wanita ini akan menjadi wanita-wanita yang hebat karena Tuhan. Kami akan menjadi wanita-wanita yang luar biasa karena Roh Kudus yang terus membimbing kami, menopang kami. Sebab itu Pamir pagi hari ini ingin berkomitmen, punya kerinduan yang baru. Setiap hari kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Mbak Dewi yang sudah menyampaikan renungan, yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Kami mempersembahkan hidup kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk wanita-wanita depan saudara. Inilah persembahan kaum wanita Eklesia, wanita-wanita hebat yang selama ini umek di dapur dengan minyak, dengan sutil, dengan dandang. Pagi hari ini kita melihat wanita-wanita cantik kita. Inilah persembahan dari wanita Eklesia. Kita panggil Ibu Vivi. Golani. Sweet. Kita panggil pula Ibu Violi. Cantik sekali.
kita panggil dari jauh, dari jalan Kaliporo, Mbak Nurul. Oke, kita panggil artis dari Eklesia, Priscilla Suparmi. Mari Priscilla Suparmi, berikan yang terbaik, senyum yang terbaik. Oke, kita panggil selanjutnya. Ini kita bond jauh-jauh loh saudara, dari Jalan Jati. Gola nih. Oke, selanjutnya ini yang tidak kalah menarik juga. Siapakah itu? Ibu Vera. Dengan kasih Kristus, kami mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara terkasih bangkit berdiri. Ikrar wanita terpuji GSCA. 1. Wanita terpuji GSCA, takut akan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. 2. Wanita terpuji GSCA, menjaga kekudusan hidup. 3. Wanita terpuji GSCA, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus. 4. Wanita terpuji GSCA, memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Wanita terpuji GSCA siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dalam memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. Wanita terpuji GSCA memaksimalkan semua talenta, karunia, serta potensi yang Tuhan percayakan. 7. Wanita terpuji GSCA aktif dalam misi melalui doa, daya, dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, wanita terpuji GSCA akan melayani seperti kepada Kristus. Kami persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Kita wanita
saja, tapi yang terutama hidup memuliakannya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSDA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSDA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya, mengharumkan namanya, mengharumkan namanya. Sakjeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi.
Shalom. Kita bersuka cita pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Bisa disiapkan persembahannya dan yang bertugas. Saya minta tolong singer maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kehadiran Tuhan begitu menggugah hati kami, memberi sukacita yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini dan kami akan memberikan persembahan. Mari berkati setiap kami, apa yang kami berikan biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Seperti biasa, doa pagi setiap Senin sampai Jumat jam 4:30 pagi. Kita semua bisa dibuka di dalam Google Meet Bapak Ibu. Yang kedua, hari ini Ekid sudah tidak ada ibadah lagi. Karena ibadah Ekid sudah dilakukan kemarin hari Jumat video call dan anak kecil mendapat tugas dari masing-masing mentornya. Jadi hari ini yang biasa kita lakukan jam 10 pagi kita tiadakan karena kemarin sudah dialihkan. Dan yang ketiga, mengingatkan berkaitan dengan HUT gereja yang akan dilaksanakan pada 13 Oktober pada hari Minggu, dan pada acara HUT itu kita akan adakan jalan sehat yang dimulai pada pukul 6 pagi disertai basar. Ibadah syukur dilakukan pada pukul 5 sore pada hari Minggu juga. Dan
kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat untuk open donasi bagi yang tergerak memberikan persembahan mungkin berupa barang dan berupa uang. Kami masih membuka sampai hari ini. Dana yang sudah terkumpul sampai hari ini sekitar belum sampai 1 juta karena targetnya hampir 3 juta ya Pak. Jadi masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi karena belum 1 juta sampai hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa tergerak dan kita percaya Tuhan akan mencukupkan sebelum hari hanya. Amin. Tim Tamborin akan berkumpul nanti pada pukul 11 di gereja. Minggu depan kita kembali lagi ibadah bukan jam 8 tapi jam 7 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada ada door prize. Yang tadi dibagikan kecil-kecil itu, kertas kecil disiapkan, ada door prize. Mbak Stella bisa tolong maju ke depan. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Mohon disiapkan kartu kecilnya yang tadi sebelum masuk dari gereja. Kan dikasih kartu kecil ya? Yuk kita akan undi langsung. Hadiah yang pertama. Siap-siap ya. Bentar. Belum diputar ternyata. 48, siapa yang nomornya 48 silakan maju ke depan. Hitungan yang ketiga hangus ya. 48, 48, 48, 1, 2, 3, HB hangus. Lanjut. Delapan puluh, nomor 80, oh iya, selamat Pak. Hadiah yang kedua, nomor 16. Sekali lagi nomor 16. Oke Bude. Selamat Tante. Hadiah yang ketiga. $60. Oh iya, Mbak Hafiz sendiri. Selamat ya Mbak Hafiz. Hadiah yang keempat. $67. Yeay, Mbak Fani. Selamat Mbak Fani. Hadiah yang kelima. 38. Selamat Mbak Nurul. Lanjut. Habis. 76. Selamat Tante Suci. Diborong oleh balapan ini kayaknya.
Lanjut. enam puluh enam. Koko Yuda. 66 nomornya sampai 82 saja. Ayo Mas Yuda. Loh, ayo Mas Yuda ditunggu. Nomornya sampai 82 saja, jadi itu 66 bukan 99. Bukan, 66. Selamat ya Mas Yuda, lanjut. 17, loh artis kita yang dapat ternyata. Selamat ya Mbak Mi, lanjut. Nomor 2. Mbak Selin dapat. Lanjut. Terakhir. Oh ya, terakhir. Terakhir nomor 4. Selamat Mbak Kesya. Tuhanku. Terima kasih, saya serahkan ke Tante. Om Markus. Om, katanya Tante. Cek. Pemain musik, monggo dari tempatnya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Sekali lagi kita kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Selamat Hari Nasional buat kaum wanita GSCA Eklesia, puji Tuhan ya. Kita berterima kasih sebagai bapak, sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai suami. Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu. Sekali lagi tidak keberatan ya, kami mengundang panjenengan untuk berdiri, semua ibu-ibu saja. Yang ibu-ibu boleh berdiri sejenak dan sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah buat ibu-ibu kita. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik buat semua kita dan sudah menjadi kaum wanita yang luar biasa buat gereja kita. Mari semuanya kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujianku terhubung dengan kunci apa? Yang tadi naik ya. Puji Tuhan, kita bersyukur di depan ada makanan, ada minuman yang disediakan. Nanti kita jangan pulang dulu je. Kita akan nikmati bersama. Naik. 2 oktav lagi. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Amin. Sekali lagi mari katakan, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Boleh sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah yang berdaulat. Sekali lagi ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu.
hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat, yang berdaulat atas, yang berdaulat, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi ini kami menikmati hadirat Tuhan di tengah ibadah kami. Terima kasih untuk semua ibu-ibu kaum wanita di GSCA Eklesia ini Tuhan, yang hari ini bersama-sama merayakan Hari Nasional Kaum Wanita. Kami mengucap syukur sebab kami tahu wanita-wanita yang ada di tempat ini adalah wanita yang luar biasa, wanita yang telah menjadi berkat di tengah keluarga kami, wanita yang telah menjadi berkat di tengah gereja kami, wanita yang juga menjadi berkat di lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati semua kaum wanita dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dengan damai sejahtera Tuhan yang terus melingkupi hidup mereka. Kami percaya mereka akan mendampingi suami, mendampingi mertua, menantu, anak-anak, dan semua orang yang ada di sekitar mereka sebagai orang-orang yang membawa keluarga kami dekat dengan Tuhan, melekat di hati Tuhan. Dan kami percaya kehadiran mereka akan memberkati gereja Tuhan di tempat ini, membuat sebuah kegerakan di mana kaum wanita menjadi pionir-pionir bagi semua keluarga kami, menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya kesanalah dalam kehidupan para wanita, Tuhan akan memerintahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara kami yang nanti menikmati melalui YouTube gereja kami. Kami yakin Tuhan juga akan memberkati kami, studi anak-anak di sekolah kami Tuhan berkati, orang-orang muda yang sedang membangun masa depan mereka Tuhan berkati, keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, bahkan setiap pergumulan kami percaya ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan menolong kami untuk kami sanggup menanggung segala perkara di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami percaya sementara kami berdoa, Tuhan sedang menjamah dan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar apabila kami mengakhiri ibadah kami, biarkan damai sejahtera Tuhan terus tinggal di hati kami. Sebentar kami juga menikmati berkat jasmani sediakan. Tuhan melipat kali gandakan berkat-Mu atas setiap tangan-tangan yang telah tulus memberikan, menyediakan makanan ini, dan setiap kami terberkati melalui makanan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar kami pulang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah anugerah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus pulang menyertai, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, dan semua kita umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Mari katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati.